Perkenalkan, nama saya Dominikus Debreka dari kelas 10B. Kali ini saya akan mainkan lagu Flow Mora dengan menggunakan pedika. Kali ini saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu belajar teknik vokal. Berbicara tentang teknik vokal dalam bernyanyi, berarti berbicara soal buka mulut ketika bernyanyi. Pada umumnya, orang tidak terbiasa bernyanyi dengan membuka mulut luas. Orang membuka mulut seadanya, bahkan terkadang amat kecil buka mulutnya. Akibatnya, bunyi suara bisa kedengaran ceper, tajam, dan tidak bulat, sehingga tidak jelas, sehingga tidak sedap untuk telinga yang mendengar. Sebelum kita membahas lebih detail tentang cara membuka mulut, terlebih dahulu kita akan melihat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan dalam mempelajari teknik vokal yang baik dan benar. Yang pertama itu intonasi. Intonasi yaitu tinggi rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu di dalam kalimat lagu tersebut. Berbicara tentang intonasi, mengandung arti ketetapan suatu nada, pitch. Bunyi nada yang tepat menghasilkan suara jernih dan nada nyaring serta enak didengar. Beberapa cara membentuk intonasi yang baik. Yang pertama, pendengaran yang baik agar dapat menghasilkan nada-nada yang jernih. Yang kedua, kontrol pernapasan agar dapat membidik nada-nada tinggi dan rendah. Yang ketiga, rasa musikal atau feeling musik agar dapat mengikuti tempo, irama, dan gerak dari lagu serta menirukan bunyi nada pertama saat akan melakukan. Yang kedua, artikulasi. Artikulasi dalam bernyanyi adalah teknik mengucapkan kata-kata dalam bernyanyi sehingga mampu menciptakan atau membentuk suara yang jelas, nyaring, dan enak untuk didengar. Salah satu faktor pendukung terbentuknya artikulasi yang baik dalam bernyanyi yaitu cara atau teknik membuka mulut. Mulut dibuka seakan dengan menendang rahang bawah ke depan dan otot pun mengencang. Mulut bentuknya melonjong atas bawah. Mulut tidak dibuka melebar atau asal membuka. Mainkan rahang atas bawah berulang-ulang hingga terasa pegal bagi yang belum biasa. Mulut yang dibuka melonjong itu sanggup menerima 3 jari, telunjuk, tengah, dan jari manis, secara bebas keluar masuk. Berikut akan dirangkum beberapa posisi mulut yang benar dalam bernyanyi. Posisi mulut yang baik dalam bernyanyi, mulut dibuka selebar 3 jari secara vertikal. Yang kedua, gigi seri atas tertutup setengah bagian oleh bibir atas. Yang ketiga, bibir bawah menekan gigi seri bawah. Yang keempat, lidah jangan terlalu ditarik ke belakang untuk menghindari suara kerongkongan. Bibir jangan melebar agar tidak bersuara ceper atau cempreng. Rahang bawah diturunkan serendah mungkin untuk membuka mulut. Berikut kita akan bahas cara atau teknik membunyikan vokal. Berdasarkan posisi mulut saat membunyikan tiap vokal, maka yang paling belakang adalah vokal A, lalu menyusul O, U, I, E dalam membunyikan vokal. Kita praktekkan urutan ini. Cara berarti nadanya contoh. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lalu menurun. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Kalian bisa memperhatikan vokalnya dengan membuat vokal yaitu yu, 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 yu. Lalu menurun. Yu, 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 yu. Sama seperti cara berarti nada yang tadi. Ingat, rahang bawah harus benar-benar ditendang ke bawah. Meski mengucap yu atau yi atau y, mulut harus tetap berbentuk melonjong atas bawah. Jangan melebar pada y, jangan tajam pada yu, atau juga jangan melebar pada y, karena mulut berbentuk lonjong atas bawah. Maka bunyi u atau i atau e
akan kedengaran bulat dan tidak tajam atau ceper, seperti membaca secara normal. Jadi, jelaslah bahwa teknik membunyikan vokal pada membaca. Selanjutnya, dalam berarti membunyikan vokal. Berartilah dengan cara ini. Nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lalu menurun do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Kalian bisa memperhatikan vokalnya, yaitu ya, yo, yu, yi, ye. Lalu menurun ye, i, yu, yo, ye, i, yu, yo, ya. Sama seperti menyanyikan nada yang di atas tadi. Pola latihan ini harus berulang-ulang, terlebih pada saat awal latihan core. Ingat, ala bisa karena biasa. Jangan jemu berlatih. Penguasaan teknik vokal membuat bunyi lagu yang dibawakan akan terdengar nyaring dan merdu di telinga pendengar. Yang ketiga, itu sikap badan. Sikap badan yang benar menjadi salah satu unsur penting dalam membentuk vokal. Sikap badan yang tepat dalam bernyanyi dapat memperlancar sirkulasi udara sebagai pendorong utama terciptanya suara manusia. Beberapa contoh sikap badan yang baik dalam bernyanyi. Yang pertama, badan harus tegak dan rileks. Yang kedua, bahu agak ditarik ke belakang. Yang ketiga, dada dibidangkan atau jangan dibusungkan. Yang ketiga, jika berdiri, maka posisi kaki sedikit dibuka sejajar bahu. Yang keempat, kepala sedikit diangkat. Yang keempat, prasering. Prasering adalah aturan pemegangan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah musik yang berlaku. Prasering sangat ditentukan juga oleh teknik pernapasan yang baik agar kalimat atau frase dari syair-syair lagu yang dinyanyikan dapat dibawakan dengan baik dan utuh. Yang kelima, pernapasan. Jika mau belajar teknik vokal, maka kita harus menguasai teknik pernapasan baik. Ada 3 jenis atau teknik pernapasan dalam bernyanyi. Yang pertama, pernapasan clavikuler. Pernapasan ini sering disebut pernapasan perut. Teknik ini menggunakan teknik bernapas bahu. Saat menarik napas, bahu dinaikkan, dan ketika menghembus napas, bahu diturunkan. Pernapasan ini tidak baik atau tidak cocok digunakan dalam bernyanyi, karena penyanyi cepat kehabisan napas, mudah capek, dan suara yang dikeluarkan sangat keras sehingga tidak terkontrol dinamikanya. Yang kedua, pernapasan kostal. Pernapasan ini sering disebut pernapasan dada. Saat menarik napas, dada membusung, dan ketika menghembus napas, dada menurun. Pernapasan ini cocok digunakan untuk nada-nada rendah. Teknik ini cukup baik digunakan dalam bernyanyi karena napasnya cukup panjang dan pada umumnya kita sering bernyanyi dengan pernapasan dada. Yang ketiga, pernapasan diafragma. Inilah teknik bernapas yang paling baik. Waktu menarik napas, perut mengembung, rongga samping juga kemasukan udara sehingga rasanya seakan seluruh bagian tubuh di atas perut dimasuki udara. Melatih pernapasan ini tidak mudah sebab kita terlalu terbiasa dengan pernapasan kostal. Pernapasan diafragma sangat cocok digunakan dalam bernyanyi karena yang pertama, udara yang digunakan akan mudah diatur pemakaiannya. Yang kedua, seorang penyanyi mempunyai power dan stabilitas vokal yang baik. Yang ketiga, memungkinkan seorang penyanyi dapat menghasilkan suara yang jernih, nyaring dengan napas yang panjang. Yang keempat, mengurangi ketegangan pada dada, bahu, leher sehingga mengurangi resiko kecapean. Dalam mengaplikasikan pernapasan ini, kita terapkan 3 pola bernapas sesuai dengan keadaan lagu yang dinyanyikan. Yang pertama, bernapas dalam. Kita bernapas penuh sekali pada awal kalimat-kalimat lagu, sehingga seluruh bagian lagu itu bisa dinyanyikan dengan 1 kali bernapas. Yang kedua, mencuri napas. Hentikan napas, lalu secepat mungkin menarik napas yang baru lagi. Walau tidak bisa bernapas dalam, sekedar menyambung bagian lagu itu. Contoh, lagu Satu Nusa, bernapas dalam pada awal lagu. Pada saat akan menyambung dari satu bangsa ke satu bahasa, di sini kita curi napas pada akhir kata bangsa ke satu bahasa. Yang ketiga, bernapas berulang secara teratur meski tidak dalam. Ini ketika kita menyanyikan western atau nyanyi ala rap atau pop rap. Dalam hal ini, kita akan selalu bernapas dengan teratur setiap kali tak dapat menarik napas dalam. Yang keenam, resonansi. Resonansi adalah upaya untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang turut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Yang ketujuh, vibrato. Vibrato adalah usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar teratur. Teknik vibrato biasanya diterapkan di setiap akhir sebuah kalimat lagu. Yang kedelapan, improvisasi. Improvisasi adalah usaha memperindah lagu dengan merubah atau menambah sebagian melodi dengan profesional tanpa merubah melodi pokoknya. Yang kesembilan, penjiwaan atau pembawaan atau ekspresi lagu. Penjiwaan lagu sering disebut interpretasi atau ekspresi dalam bernyanyi. Penjiwaan lagu bertujuan untuk mengungkapkan perasaan orang lain baik secara lahiriah maupun secara musikal. Secara lahiriah berhubungan dengan mimik dan gerak, sedangkan secara musikal berhubungan dengan alunan nada
nada ya dan syair-syair lagu. Dengan teknik penjiwaan yang baik, maka baik perasaan kejiwaan atau perasaan musikal akan tersampaikan. Penyanyi yang baik hendaknya dapat membawakan lagu sesuai dengan isi dan jiwa yang ingin ditampilkan penciptanya. Ia hendaknya dapat meleburkan perasaannya ke dalam lagu yang dibawakannya. Keberhasilan seorang penyanyi dalam mengungkapkan isi suatu lagu tergantung pada ketepatan interpretasi atau penafsiran tentang maksud dan tujuan yang melatar belakangi penciptaan lagu tersebut. Itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.